Mama. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Mama cium dong. Ciuman. Mama, Papa kemana? Papa belum bangun. Aku akan membangunkannya. Siapa bilang aku belum bangun? Papa cium dong. Sudah tidur nyenyak. Ayo makan. Hebat-hebat sarapan Mama hebat. Sudah, ayo cepat makan. Mama ada urusan hari ini. Tidak bisa mengantarmu ke rumah nenek, nanti Papa yang akan mengantarmu. Kamu tidak punya waktu untuk mengantar, kita ada rapat di kantor jam 9. Aku takut tidak sempat. Dodo mau Papa atau Mama yang mengantar? Papa yang mengantar. Baiklah, ayo cepat makan, Papa tidak punya banyak waktu. Ayo minum susu. Ingat, di rumah kakek nenek harus jadi anak baik, jangan nakal. Ucap selamat tinggal pada Mama. Selamat Ayo tinggal, naik Mama. mobil. Ayo pergi. Hati-hati di jalan, pakai sabuk pengaman. Segera jemput aku sayang, jangan bilang tidak. Jumping. Kenapa baru datang? Ayo naik mobil. Kamu juga bos besar seorang profesional. Kenapa berpakaian seperti ini? Banking di rumahmu tidak membantumu merapikan. Kita punya tanggungan keluarga, tidak seperti kamu. Kedepannya jangan seperti ini dong, selalu memintaku menjemputmu. Kamu tidak bisa naik taksi sendiri. Naik taksi sendiri tidak nyaman, kamu tahu kan? Lagi pula kamu juga sama. Setiap kali kamu ingin aku harus datang. Itu urusan pekerjaan, kita sudah ada kesepakatan. Baiklah, selalu kamu yang benar. Tapi sekarang aku hanya ingin bertemu kamu. Ayo naik mobil. Selamat pagi pemimpin redaksi. Selamat pagi pemimpin redaksi semuanya. Pemimpin redaksi Tiani sedang menunggumu di studio. Ada masalah apa? Sepertinya kamu harus melihat langsung ke lokasi. Baiklah. Halo Bos Hi, ada apa? Sedang syuting nih. Apa ganti orang? Berhenti dulu. Wang Jie, ada apa? Huli agak lelah, biarkan dia istirahat sebentar. Yuan tolong dandanin dia. Dandan bantu. Fotografer ke sini. Filmnya udah aku lihat, ada apa? Garis matanya. Kalau emang nggak bisa ya harus diedit nanti. Ini udah kita bilang ke klien tapi mereka nolak. Mereka bilang kalau begitu nggak sesuai dengan positioning produk yang alami dan nyata. Aku akan coba edit sebaik mungkin biar nggak kelihatan. Mungkin nggak sih, kalau udah diedit pasti kelihatan. Lagian kamu juga tahu, yang dulu diendorse sama Cuiji, merek eye cream anti kerut itu kan begitu. Garis mata dan kantung mata diedit sampai nggak kelihatan, tapi hasilnya malah jadi ribut. Sampai iklannya dilarang. Iya kalau bisa diedit. Emakku aja bisa jadi model. Maksudku, Huli biasanya kelihatan muda. Kenapa pas di kamera kelihatan tua ya? Itu artinya kamera nggak bohong. Coba foto dia biar kelihatan muda. Aku udah berusaha, semua lampu udah aku pakai. Susah ya.
Baiklah. Ayo Huli Jia. Wang Jia apa nggak ganti orang aja? Bos He bilang tapi dia nggak mau nambah budget. Nggak mau nambah uang tapi mau cari orang baru. Bos He itu terlalu pelit ya. Gimana kalau aku yang ngomong sama Huli? Biar dia ngasih sedikit uang. Kamu mau bikin aku makin susah ya? Gimana dong? Cari Julie dulu aja. Julie. Iya dia kondisinya bagus. Nggak usah bilang yang lain setidaknya muda nggak ada garis mata. Soal bayaran aku yang ngomong sama dia. Kita itu premium berapa banyak orang baru. Nungguin buat jadi cover majalah kita. Rezeki nomplok dari langit. Yakin deh dia pasti datang. Cepetan pergi. Oke aku langsung hubungi dia. Gimana bisa dipakai nggak? Ini foto kelompok kedua. Sudah cukup nggak usah dilihat. Julie datang atau nggak sih? Gimana ceritanya katanya mau datang? Kenapa belum muncul juga teleponnya juga nggak bisa dihubungi? Aku juga heran seharusnya nggak mungkin gini. Dia biasanya bisa diandalkan aku coba telepon lagi ya. Jangan biarkan Huli pergi suruh dia foto satu grup lagi sampai bagus. Cepetan jangan biarkan Huli lepas makeup foto lagi. Masih harus foto lagi nih? Barusan lihat hasilnya kurang bagus foto satu grup lagi deh. Ada apa lampunya kurang terang ya? Atau fotografernya tangannya gemetar jadinya blur? Oh begitu. Pas aku rekomendasikan kerjaan ini ke kamu, aku pikir kamu pasti bisa ngerjainnya. Tapi aku juga ada yang kurang perhatiin. Jadi maksud kamu? Sekarang ini masalah aku ya? Ada apa sih? Kali ini klien minta yang legenda awet muda. Kerutan di matamu kelihatan banget. Aku kira Ada, masalah edit APA. aja mana ada foto yang nggak jedit sekarang. Tergantung klien dan produknya apa. Kali ini mereka nggak mau diedit. Parah banget nggak? Maaf aku macet di jalan. Telat maaf ya. Duh kamu baru datang kenapa nggak angkat telepon? HP-ku habis baterai maaf ya udah nggak usah dijelasin. Yuan cepetan bawa dia ke ruang makeup buat dandan. Cepetan. Wang King kamu jelasin yang jelas. Sekarang ini mau ganti orangnya. Maaf ya Buhu. Klien ada sedikit masukan. Jadi minta tambah foto satu grup lagi buat cadangan. Aku nggak ngomong sama kamu. Klien ada masukan. Wang King kalau nggak mau pakai aku bilang aja dari awal. Sekarang baru setengah jalan mau ganti orang kamu sengaja bikin aku malu ya? Tentu aja nggak nanti aku jelasin ya. Nggak usah nanti sekarang aja jelasin. Ya udah. Maaf ini semua salahku. Aku yang ceroboh. Klien sudah melihat video kemarin. Pagi-pagi langsung minta ganti orang. Aku cuma ingin berusaha lagi. Sudahlah Wang King. Kamu kenal aku bukan sehari dua hari. Masa kamu tidak tahu kondisi aku? Kamu bilang kamu tidak mau mempermalukan aku. Kita lihat saja nanti. Huli. Sudahlah Kak Wang. Suruh mereka cepat-cepat. Aku tahu mari kita mulai cepat-cepat. Ayo kumpul. Ayo pergi. Kenapa baru sekarang? Sudahlah Nona jangan marah-marah klien masih menunggu. Ini bukan klien biasa.
Kalau bisnis ini berhasil itu pesanan jutaan. Sudahlah jangan marah, ayo aku antar kamu pulang. Mobil ini kayaknya mobil Jianping. Mama, aku mau cari mama. Teman kamu baik-baik saja, nak. Nak, Maaf ya. maaf ada yang terluka, tidak siapa suruh kamu lari-lari sendiri. Kalau tertabrak mobil aku gimana? Anak kecil belum ngerti, kamu jangan pukul dia. Nanti suruh dia jangan lari-lari sendiri saja. Kamu ini anak benar-benar belum ngerti. Kenapa tidak bisa bikin aku tenang? Kalau masih lari-lari sendiri, lihat aku pukul kamu. Aku kaget setengah mati. Kenapa marah-marah, hati-hati keriput lo. Kamu juga ikut-ikutan bilang aku keriput. In Jianping selama bertahun-tahun. Aku temani kamu makan minum dan urus klien. Bantu kamu dapatkan banyak bisnis, gimana sekarang aku keriput. Kamu mau buang aku setelah selesai. Kenapa kamu marah-marah, siapa yang bikin kamu marah? Siapa lagi kalau bukan istrimu Wang Qing? Kamu jangan angkat. Kalau ada apa-apa gimana, halo sayang. Jianping, kamu di mana? Aku lagi urus bisnis, kamu nyetir tidak? Kamu ngapain sih? Aku tidak ngapa-ngapain, cuma tanya kamu di mana. Barusan di jalan, lihat mobil yang mirip mobil kamu. Kukira itu kamu. Baru selesai kerja sekarang mau jemput. Tadi hampir nabrak anak kecil, bikin deg-degan. Kapan kamu selesai kerja? Jianping, kamu dengerin gak, hei? Hei hei. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Wang Qing itu seharian nggak ada di rumah. Kayaknya dia hebat banget menurutku sih. Wanita itu yang penting itu keluarga. Sehebat apapun kamu kalau anak nggak bisa diurus, itu semua omong kosong. Udah lagi. Kamu nggak bisa sehari aja tanpa nyinyir Wang Qing. Kamu nggak bisa lewatin sehari. Aku bilang dia salah apa? Lihat Jianping setiap hari sibuk kerja. Anaknya masih kecil, dia malah lepas tangan. Dia sendiri sibuk seharian. Kalau Jianping bisa urus dengan baik, kenapa enggak? Ngapain dia kerja lembur terus? Kalau menantu bisa, biarin aja dia yang urus. Mama. Lihat tuh. Cuma bisa manggil mama, orang lain sia-sia sayang sama dia. Kamu aneh banget. Anak manggil mama kamu marah apa? Aku marah apa? Aku marah sama mamanya. Lihat sekarang jam berapa? Ayah ibu. Katanya Jianping yang jemput hari ini. Jianping tiba-tiba ada urusan gak bisa datang. Kedepannya apapun urusan kalian. Seberapa sibuk pun kalian, harus jemput sebelum jam 9 malam. Anak juga harus tidur tepat waktu. Lagian kami sudah tua. Nggak kuat begadang terus. Sudah jangan banyak bicara. Jangan sampai bangunin anak. Hari ini memang sudah larut, maaf ya Bu. Nggak apa-apa.
Ayo pulang sama mama. Pulang ya, hati-hati. Hati-hati ya. Bu, aku duluan ya, kamu tidur cepat. Ayo, ayo. Luka pasien ini nggak parah tapi masih pingsan. Kita harus cari tahu penyebabnya lagi. Kalian perhatikan perubahan kondisinya. Segera beritahu keluarga pasien perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi dan perawatan. Tapi dia dibawa karena kecelakaan, tidak ada keluarga yang ikut. Bukankah tadi ada seorang wanita yang bersamanya? Kalau begitu saya akan pergi melihat. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jianping, sinyal teleponmu tidak ada. Setelah menerima pesan segera hubungi saya. Ada apa? Mama, hari ini aku sangat merindukanmu. Mama juga sangat merindukanmu. Dou sudah larut malam, waktunya kembali ke kamar tidur. Mama masih harus bekerja besok. Aku ingin menunggu Papa pulang. Papa masih sibuk. Kalau begitu aku akan meneleponnya. Dou, tadi kamu tidak mendengar apa yang Mama katakan. Sinyal telepon Papa tidak ada. Dengarkan kembali ke kamar tidur. Mama. Dou, kenapa hari ini tidak menurut? Mama bisa berjanji hari ini menemani kamu tidur di kamar, oke? Ayo. Sudah larut malam, siapa yang akan menelepon saya? Jangan-jangan Jianping sudah bangun. Halo? Huli, ini saya. Maaf atas kejadian hari ini. Kenapa bisa dia? Jangan-jangan dia tahu. Ini pertama kalinya dia memutuskan telepon saya. Ya ampun, ini masalah besar. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ada apa sih? Masuk. Kak Wang bukan kepala editor. Ketika kamu tidak ada tadi, Shenbing, si perawan tua dari departemen bisnis, sudah bicara buruk tentangmu di depan Bos He. Dia bilang apa? Dia bilang kamu sombong dan tidak menghargai orang lain. Dan kamu tidak memberitahunya. Langsung memutuskan untuk mengganti orang. Saya sudah bilang dia banyak tingkah. Ini juga bukan salahnya, memang kita yang tidak benar. Sebelum mengganti orang seharusnya memberitahunya dulu. Saya ingin memberitahunya lebih awal. Tapi hari itu dia pulang terlalu cepat. Lagi pula melaporkan sedikit terlambat tidak akan berpengaruh apa-apa. Kamu nggak tahu sikap dan penampilannya waktu itu. Aku jijik banget. Lagi pula berapa sih biaya sewa studio sehari, dia pasti tahu. Kita kerja lembur susah-susah buat apa sih? Bos He nggak bilang apa-apa ke kamu. Nggak, dia bilang kita bertindak tegas. Aku heran kenapa dia pagi-pagi sudah nunggu di kantor aku. Bos He beneran nggak bilang apa-apa. Beneran dia bilang kita bener gantiin dia. Akhirnya ada keadilan. Itu si perawan tua yang banyak maunya. Dia nggak mau orang lain lebih sukses darinya. Jadi dia terus ngitung-ngitung untung rugi kecil, kamu tahu nggak? Dan dia kebanyakan mikir. Makanya sampai sekarang belum nikah. Tiani, kita bahas masalahnya aja ya. Jangan menyerang pribadi orang ya. Redaktur, dia bilang begitu di belakang kamu. Malah tusuk kamu dari belakang, kenapa kamu masih bantu dia? Aku nggak bantu dia, yang aku khawatirin sekarang Huli.
Dari yang aku tahu tentang dia, kayaknya dia sekarang benci banget sama kita. Ini kan bukan kita yang bisa tentuin. Klien yang mau ganti dia iya. Klien yang mau ganti. Tapi gimana kita bilang ke dia? Biar dia percaya sama kita. Kamu bisa gini. Aku mau angkat telepon dulu. Kita pergi dulu ya Wang Jie, bye. Halo Li Fang. Mbak, aku ada hal mau lapor ke kamu. Soal Jianping ya? Iya, dia kemarin malam minum kebanyakan. Aku takut ganggu tidur Mbak. Jadi aku biarin dia nginep di rumah aku. Maaf ya, baru sekarang lapor ke Mbak. Seharusnya aku kasih tahu lebih awal. Aku semalam nelpon terus. HP-nya mati atau nggak ada sinyal, kamu tahu nggak? Aku khawatir semalaman nggak tidur. Dia ada di sebelah kamu, aku mau ngomong sama dia. Mbak, aku udah anterin dia pulang. Kenapa masih kamu yang anterin dia, belum bisa nyetir ya? Bukan, mobilnya kecelakaan sedikit, sekarang lagi diperbaiki. Gimana dia? Mbak jangan panik dulu, dia baik-baik aja. Cuma lecet sedikit. Beneran? Mbak tenang aja, yang aku bilang beneran semua. Gak percaya pulang aja, lihat sendiri. Oke, aku ngerti, terima kasih ya. Selamat tinggal kakak ipar. Kenapa sih marah-marah, awas keriput lo? Kamu juga nganggap aku keriput ya? In Jianping, selama ini aku temenin kamu makan minum sama klien. Bantu kamu dapetin banyak bisnis, gimana sekarang aku keriput? Kamu mau buang aku gitu aja ya? Gak apa-apa sih makan obat, siapa yang bikin kamu marah? Siapa lagi, cuma istrimu Wang Qing. Jianping. Jianping, kamu gimana? Gak apa-apa. Sudah berapa kali aku bilang, kamu jangan minum alkohol terlalu banyak. Lihat akhirnya jadi begini kan. Aku udah cukup sedih, jangan marahin aku lagi. Kalau bukan kamu, siapa lagi mau aku marahin suami orang lain? Sudah berapa kali aku bilang, setelah minum jangan nyetir. Kamu minum alkohol masih nyetir sendiri. Kamu cari masalah ya? Kamu pikir aku mau minum? Klien mau minum, aku harus gimana? Gak minum alkohol ya bisnisnya hilang. Bisnis lebih penting atau nyawa manusia? Bisnis itu soal kepercayaan. Gak pernah dengar soal kemampuan minum. Kamu gak ngerti soal bisnis. Ya aku gak ngerti apa-apa. Kamu yang ngerti, oke. Aku gak pernah minum sama klien. Hubungan klien juga baik-baik aja. Kenapa sama kamu gak bisa? Kamu kenapa banyak banget masalahnya? Ya aku gak bisa. Orang lain gak minum alkohol bisa dapat bisnis, cuma aku yang gak bisa. Suamimu emang gak punya kemampuan itu, oke. Kamu ngapain sih? Aku ini cuma ngasih saran baik. Saran baik, kenapa gak lihat dari sudut pandangku? Pikirkan aku dong. Aku bikin perusahaan, aku usaha, aku gak gampang. Kenapa gak papakan tidur aja? Gak apa-apa. Gak apa-apa juga, jadi ada masalah karena kamu. Sudah jangan marah, aku ini cuma ngasih saran baik. Mau makan apa aku bikinin? Bebas. Duu pagi tanya, aku bilang ayahnya kemana? Aku bilang kamu masih tidur, bukan bilang kamu semalaman tidak pulang. Dia pasti akan bertanya ini itu kalau melihat kamu seperti ini. Kamu mau bilang apa? Jujur saja. Jujur saja gimana bisa? Bilang sama dia ayahnya mabuk lalu kecelakaan. Kamu juga bisa mikir. Kalau begitu bohong saja. Itu juga nggak bisa, nanti anaknya belajar bohong gimana? Bagaimana kalau begini? Biarkan dia tinggal lebih lama di rumah ibumu. Setelah kamu sembuh baru jemput dia. Malam juga orang tuaku yang jaga, mereka kuat nggak ya? Kalau begitu kamu mau gimana? Kasih aku teleponnya.
Jawab teleponnya. Ayah, kapan kamu jemput aku? Nenek ada di rumah. Nenek lagi masak. Kakek yang angkat. Halo Jianping. Mau malam ini makan malam di sini nggak? Ayah nggak begini. Aku sama Wang Qing mau pergi beberapa hari. Mungkin baru bisa balik beberapa hari lagi, jadi mau minta tolong sama ayah dan ibu. Jaga Dodo lebih banyak. Kebetulan sekali ya kalian berdua pergi jauh. Ada klien besar di Chengdu ngadain perayaan Yonian. Minta aku bawa Wang Qing ikut. Ya sudah, di sini saja kalian tenang. Ibumu nanti aku yang bilang hati-hati di jalan ya. Maaf merepotkan ayah. Ya dadah. Tidur saja, aku buatkan makanan. Ayah, kenapa nggak jemput aku? Ayahmu sibuk kerja. Aku mau ayah, aku mau mama. Jangan nangis, jangan nangis. Aku mau mama. Ada apa? Jangan nangis ya, cerita sama nenek ada apa? Aku mau ayah, aku mau mama. Ada apa? Ayah mamanya pergi jauh nggak bisa jemput. Jangan nangis ya habis makan. Nanti kakek ajak beli es krim, mau nggak? Anak baik, jangan nangis, kasihan ada nenek di sini. Jangan nangis, jangan nangis. Yin Jianping, kamu bilang tadi malam. Jadi temenin klien minum ya? Ya, Apa ini? Haruskah kamu memberiku penjelasan? kemarin setelah itu kami pergi ke KTV, pasti tidak sengaja menempel di KTV. Benarkah? Lalu menurutmu apa? Pertama, menemani klien minum. Lalu apa lagi yang kamu lakukan? Mau tidak semuanya diungkapkan? Kalau tidak percaya tanya saja Li Fang. Mengapa aku harus bertanya padanya? Kalian pria suka saling menutupi. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan yang tidak seharusnya kamu sendiri yang tahu. Tapi sebaiknya jangan sampai aku tahu. Apa yang bisa kulakukan? Lagi pula mungkinkah aku melakukan hal yang merugikanmu? Kalau begitu lebih baik. Apa maksudmu bicara seperti ini? Untuk siapa aku bekerja keras? Bukan untukmu dan untuk keluarga ini. Sudah, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku tahu kamu tidak pernah sungguh-sungguh introspeksi diri. Baiklah, urus dirimu sendiri. Wang Qing berhenti. Apa maksudmu dengan sindiran dinginmu ini? Apa yang salah dengan Yin Jianping? Kamu pikir kamu siapa? Wang Qing si jenius besar ya, bisa membuat puisi dan memahami keindahan alam. Adalah editor besar yang selalu berada di garis depan fashion. Aku hanya orang biasa yang bisa makan dan minumnya. Apakah perlu kamu bicara sejauh itu? Masuk ke hatimu ya. Kamu tidak pernah menghargai aku tidak pantas untukmu. Aku tahu aku tidak sebaik. Lagi-lagi menyebut Yoka Iwen ya. Yin Jianping, aku beritahu kamu kalau aku merasa kamu tidak pantas untukku. Dari awal aku tidak akan menikah denganmu. Kamu selalu bilang aku istrimu. Baiklah, aku tanya kamu. Dari kecelakaan sampai sekarang, apakah kamu pernah menelepon aku? Teleponnya rusak. Telepon rusak alasan yang bagus, tapi aku tahu. Kalau di hatimu ada aku, apapun yang terjadi, kamu akan menelepon aku segera memberitahuku keadaanmu. Tapi apakah kamu melakukannya? Tidak. Mengapa? Bersama wanita ini tidak nyaman ya? Semoga tidak. Kalau tidak hanya ada satu alasan, berarti di hatimu tidak ada aku, tidak ada anak, tidak ada keluarga ini. Sudahlah, jangan terlalu berlebihan. Kalau begitu mari bicara yang nyata. Saya tanya, sudah berapa lama kita bertiga tidak makan bersama? Rumah sakit mana yang kamu kunjungi? Siapa nama asisten rumah tangga kita? Sudahlah Wang Qing, jangan terus-menerus, apa gunanya berputar-putar seperti ini? Saya sibuk begini untuk apa kalau bukan untukmu?
Untuk keluarga ini, untuk anak ini, kalau tidak rumah ini, mobil ini. Bisakah kamu hidup senyaman ini? Selain ini, apalagi yang pernah kamu berikan kepada kami? Wang Qing jangan tidak tahu beruntung. Kamu keluar tanya-tanya siapa yang tidak iri padamu. Banyak yang iri padaku tapi aku tidak peduli. Aku bekerja keras mencari uang, dan yang kudapat hanyalah perkataanmu ini. Mengapa kamu selalu bicara tentang uang? Ketika aku menikahimu, kamu tidak punya uang. Jadi aku harus berusaha mencari uang. Kamu keluar lihat, aku tahu uang tidak penting. Tapi tanpa uang bisakah kamu hidup senyaman ini? Semua yang kamu katakan selalu Kalau benar. sudah tahu jangan bicara lagi. Aku tidak akan bicara lagi, terlalu tidak berarti. Aku tiba-tiba ingat. Klien di Guangzhou ada masalah. Seharusnya aku pergi hari ini tapi aku lupa sama sekali. Sekarang kamu pikir juga tidak ada gunanya. Besok saja. Aku akan pergi besok pagi. Istri urusan rumah tangga tolong kamu ya. Aku harus pergi beberapa hari. Istri aku pulang, Dodo sudah tidur. Sudah. Kamu mau pergi dinas? Itu barang-barangmu sudah aku siapkan. Bawa itu dan tinggalkan rumah ini. Apalagi ini? Sebelum aku pergi dinas bukannya baik-baik saja. Kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Kamu tahu aku pergi ke Guangzhou. Bagaimana menjelaskan ini? Siapa yang mengambil foto ini? Aku jauh lebih tampan dari foto ini. Jangan marah. Aku tanya kamu, apakah kamu beberapa hari ini selalu di Guangzhou? Ya. Setelah selesai aku langsung pulang. Lihat akhir-akhir ini kenapa? Selalu curiga-curiga, aku benar-benar tidak tahan. Jangan sentuh aku. Bicara bohong kamu yang membuatku tidak tahan. Aku pergi ke bar minum itu normal. Pergi ke bar minum itu normal. Bagaimana dengan kapal ini dan pemandangannya? Ini di Guangzhou ya? Sampai kapan kamu mau menipuku? Kalau kamu tidak merasa terganggu mau dengar penjelasan detailnya, aku akan jujur padamu. Kebetulan aku bertemu dengan klien dari Yao Zhuang. Dia memintaku untuk menandatangani kontrak. Urusan menandatangani kontrak ini, aku tidak bisa tidak pergi, aku takut. Aku takut kamu akan curiga, makanya aku tidak jujur padamu. Kamu akan bilang ini kan aku sudah hafal. Kamu serius? Sangat tidak serius. Yin Jianping, aku tidak mau percaya lagi. Apapun yang kamu katakan, aku juga tidak mau hidup bersamamu lagi. Bawa barang-barangmu, segera pergi dari rumah ini. Aku pergi untuk urusan penting, kontrak sudah aku tanda tangani. Lihat kontrak sudah ditandatangani, bagaimana aku bisa menipumu? Aku menipumu dengan niat baik. Aku tidak bilang karena takut kamu marah. Kamu selalu bisa mencari alasan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu tidak punya niat buruk, kenapa tidak bisa jujur padaku? Jujur pun tidak ada gunanya, tetap saja kita bertengkar. Kapan kamu pernah percaya padaku? Aku tanya, foto ini dari mana? Aku tidak perlu memberitahumu. Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku hanya ingin tahu apa arti Yin Jianping di hatimu. Aku di luar dengan hati-hati menemani klien, aku pulang ke rumah. Kamu tidak memberikan senyuman sama sekali, aku minum sedikit. Seperti menginterogasi tahanan. Aku susah payah menandatangani kontrak. Aku pulang dengan gembira untuk memberi kabar baik. Kamu malah bersikap seperti ini. Aku harus bagaimana, hidup ini harus bagaimana? Yin Jianping, kamu dulu tidak seperti ini. Aku akhirnya tahu kenapa akhir-akhir ini kamu sering marah padaku. Ternyata kamu sangat tidak puas denganku. Tidak berani, aku tidak berani. Kamu adalah ratu yang tinggi, aku siapa?
Semua kesalahan adalah aku tidak pernah berani. Hanya kamu yang punya hak menginterogasiku, aku tidak. Aku benar-benar tidak sedikit saja aku menjelaskan itu dianggap membela diri. Dianggap omong kosong, benarkan. Kamu mengatakan ini tidak merasa bersalah. Apakah kamu adil padaku? Apa itu adil? Kamu beritahu aku apa itu adil. Kamu pulang tengah malam, kapan aku pernah menginterogasimu? Kapan aku pernah curiga kamu pergi berkencan dengan orang lain? Untukmu tidak perlu berkencan, benar-benar tidak perlu. Kamu hanya mengirim orang untuk mengawasiku. Lalu menggali lubang untukku terjatuh. Lalu bisa mencari alasan yang tepat untuk meninggalkanku. Bisa pergi mencari mantan kekasihmu, cari Youka Aiwen. Wang Qing, kamu terlalu licik. Kamu benar-benar keterlaluan. Sangat menjijikan. Kalian berdua, bagaimana Doudou? Wang Qing, sebenarnya apa yang terjadi? Aku yang salah, aku tidak sengaja mengenai Doudou. Apa yang mengenai Doudou? Asbak. Kamu. Ini. Kamu melempar asbak dan mengenai Doudou. Aku tidak percaya, kamu kan ibunya. Kamu seorang wanita, orang berpendidikan. Untuk apa kamu melempar asbak? Aku tidak sengaja. Kenapa melempar asbak? Kalian berdua pasti bertengkar lagi, Jianping, kamu bilang. Aku benar-benar tidak mengerti, kalian berdua kan sibuk bekerja, sampai tidak sempat menjemput anak. Kenapa masih sempat bertengkar? Lagi pula ini masalah besar apa? Wang Qing, kamu berani melempar barang dan mengenai Doudou. Kamu pikir kamu pantas jadi ibu anak ini? Bagaimana, dokter? Dokter, bagaimana kondisi anaknya? Luka sudah dirawat, seharusnya tidak ada masalah besar. Bisa pulang ke rumah. Besok lakukan 2 pemeriksaan lagi. Kalau tidak ditemukan gegar otak atau apa, semua normal, bisa pulang ke rumah. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Malam ini biar aku yang tinggal merawat Doudou. Kami masih berani menitipkan anak kepadamu. Tapi aku ibunya Doudou. Kamu masih ingat kamu ibunya? Bisa melakukan hal seperti ini? Apa yang harus aku katakan? Ini kalau Doudou sampai ada bekas luka di dahinya, bagaimana nanti? Memanggilku MA tidak ada gunanya. Sudah, jangan bicara lagi, aku yang tinggal merawat Doudou. Janggal, kamu tinggal bisa apa? Biarlah aku yang tinggal merawat. Jianping, kamu antar ayahmu pulang ke rumah. Malam ini kamu tidur di rumah saja. Jangan pulang ke tempatmu. Mama aku. Kalau kamu punya bakti, dengarkan perkataanku. Jangan bikin aku kesal lagi ya.
Aku sudah melakukan apa? Mana ada mama yang tega seperti ini, sampai-sampai menjadikan anaknya sebagai pelampiasan. Semua barang berani dihancurkan. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Do baby datang. Do tante datang, lihat kamu senang nggak? Kasihan masih sakit nggak? Do kamu mau makan apa? Bilang sama tante belikan. Kenapa kok nggak ngomong sama tante? Juannya sudah hilang ketakutan. Kamu biarkan dia diam dulu saja. Kasihan sekali. Kamu bilang Do dia ganggu siapa? Itu kamu tanya Wang King. Seharian sibuk nggak karuan, sekarang berani lempar barang. Dia benar-benar tega. Nak, kamu nggak bisa salahkan Wang King saja. Menurutku ini salahnya Jianping. Jianping salah lagi. Jianping salah di mana? Kalau dia nggak berbuat salah, kenapa sampai lokasi dinas pun bohong sama Wang King? Lalu kenapa sampai bikin ribut? Pria sibuk bekerja di luar. Istri harusnya mengerti. Sekarang dia malah cari-cari kesalahan, mau hidup nggak ini? Kamu teman sekelasnya, kamu nasihati dia baik-baik. Lihat deh, mana ada wanita yang kayak dia sekarang. Tinggal di villa, naik mobil bagus. Setiap hari berdandan cantik. Di rumah nggak ada yang perlu dia khawatirkan. Makan nggak perlu masak, anak nggak perlu jaga. Masih nggak puas? Do bilang sama dokter masih sakit nggak? Apa yang kamu bilang Om nggak dengar, kerasin. Do kamu ngomong dong. Bilang sama dokter Om kamu sakit nggak? Dokter ini kenapa? Kenapa dia nggak bisa ngomong? Nak, kamu jangan panik dulu. Biarkan dokter periksa. Kamu buka mulut. Kalau mau tahu jelas kondisi bicara dan suara anak ini, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Masih perlu pemeriksaan? Ya, Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan. saya akan segera membuat surat permintaan. Sebentar lagi perawat akan memberitahu kalian. Jangan lupa untuk memberitahu mereka nanti. Terima kasih dokter. Sama-sama. Do panggil nenek. Kamu? Apa yang terjadi ini? Tidak bisa, saya harus meminta Jianping segera datang. Ada apa? Kamu bilang ini sudah jam berapa, dia masih matikan ponsel. Jianping ini sedang apa sih? Tidak bisa, harus dilakukan pemeriksaan. Jianping dan Wang King pasti harus hadir. Kamu tidak bisa selalu mengandalkan nenek ini untuk menanggung semuanya. Kalau ayahnya tidak bisa ditemukan, cari ibunya. Baby telepon Wang King, minta dia segera datang. Diagnosanya adalah selektive mutis. Penyakit apa ini?
Ini karena ketakutan psikologis, merupakan reaksi psikologis yang disebabkan oleh, mungkin karena terkejut, mempengaruhi area bahasa di otaknya, membuatnya tidak bisa bersuara. Dokter, bisakah disembuhkan? Kami sudah memeriksa pita suara dan tenggorokannya. Tidak ada masalah. Dia butuh terapi psikologis. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Sulit untuk dikatakan. Mungkin besok sudah bisa bicara. Atau mungkin ingatan ketakutannya terlalu dalam. Alam bawah sadarnya tidak bisa segera mengatasinya. Maka butuh waktu lebih lama untuk terapi ini membutuhkan kerjasama dan bantuan dari keluarga. Jangan sampai dia terkejut atau terstimulasi lagi. Kalau tidak mungkin tidak bisa bicara seumur hidup. Semua ini salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Semua ini kesalahan ibu. Kalau saja ibu bisa mengendalikan diri saat itu, tidak akan seperti ini sekarang. Semua ini salah ibu. Wang Qing, jangan seperti ini. Ya, dokter sudah bilang kan. Dou Dou tidak boleh terstimulasi lagi kalau kamu seperti ini. Dou Dou janji sama mama. Cepat sembuh ya. Lupakan semua hal yang tidak menyenangkan, oke? Dou Dou yang baik. Tenang saja. Kakek pasti akan mencari cara untuk membuatmu sembuh. Bagaimanapun juga nenek akan selalu menemanimu. Kamu harus belajar bicara. Kenapa Jianping tidak datang? Dia sibuk apa? Tidak tahu. Kayaknya Jianping lagi rapat nggak bisa pergi. Sekarang masih rapat apa anaknya sudah begini? Kalau ada kabar baik. Buat apa cari uang banyak-banyak telepon dia? Nggak bisa pelan-pelan ya, aku telepon dia mati. Aku nggak percaya. Gimana? Mati juga. Kamu bilang dia ini, gimana sih anaknya dirawat? Dia nggak nemenin malah mati HP-nya. Nggak usah ngomongin dia, kamu kemarin juga lihat kan. Dia mau tinggal aku yang suruh dia pergi. Kerjaan Jianping penting. Tapi nggak boleh mati HP dong. Kan Bei Bei bilang dia mungkin lagi rapat. Kalau dia nggak sibuk pasti udah dateng. Lagian kan ada kita, dunia nggak bakalan runtuh. Jianping kayak gini, karena kamu yang manjain. Itu Jianping. Itu kantor majalah. Tiani, kenapa? Bos Hi buru-buru cari kamu balik ke kantor. Apa sih buru-buru banget? Di telepon nggak jelas, kamu buruan balik aja. Oke, aku tahu. Mama, Papa. Kantor tiba-tiba ada urusan mendesak, aku harus balik. Dou mungkin masih harus minta tolong sama kalian. Kamu sibuk aja, di sini ada kita. Aku selesai kerja langsung balik. Nggak usah. Ada apa-apa telepon aku aja. Dou bilang bye sama mama. Dia bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong nggak bakalan tidur di sini. Ya udah pergi aja, sibuk aja kalian. Kalau gitu aku pergi.
Kalau Doudou nggak sembuh aku nggak bakalan diam. Ngomong apa sih? Semua ini karena dia yang bikin aku kesal. Sudah lelah merawat Doudou seharian. Kamu pulang istirahat saja, aku tinggal di sini. Bei-bei antar anakmu pulang. Cepat pergi. Doudou jangan nangis ya anak baik, Doudou paling baik. Bagaimana kalian mengoreksi naskah ini? Model di sampul ini memakai pakaian musim semi perusahaan kita tahun 2015. Tapi gambar kecil di dalamnya justru menggunakan pakaian musim semi pesaing kita. Aku tidak mengerti. Kalian sengaja atau bagaimana? Hal seperti ini bisa terjadi. Bagaimana bisa majalah kita tidak pernah membuat kesalahan seperti ini? Aku juga pertama kali menghadapinya. Sekarang sudah terjadi, menurutmu harus bagaimana? Bos Chai, aku benar-benar tidak punya cara untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Tapi kesalahan sudah terjadi, bicara apapun tidak ada gunanya. Jika Anda memang ingin menuntut sebagai pemimpin redaksi majalah, aku bersedia bertanggung jawab penuh. Anda bisa menanggungnya. Karena kesalahan ini, berapa banyak pesaing yang menertawakan kita? Berapa banyak agen kita yang salah paham? Langsung mempengaruhi berapa banyak penjualan saya. Anda tahu. Sangat menyesal, maaf. Anda bilang maaf saja sudah selesai. Baiklah Bos Chai. Ayo silakan duduk. Bos Chai, masalah ini aku sebagai ketua yang bertanggung jawab. Aku janji padamu, edisi berikutnya gratis kasih kamu iklan sampul. Dan biar pemimpin redaksi kita tulis artikel khusus untukmu, tulisannya bagus. Setelah selesai kamu lihat dulu, pasti puas. Bos Hi benar-benar orang besar. Masalah besar seperti ini tidak menghukumnya. Malah menyuruhnya tulis artikel khusus untuk perusahaan saya. Mundur saja. Baiklah, kamu tenanglah. Lihatlah di hadapanku. Kita teman lama yang sudah bekerja sama bertahun-tahun. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tapi aku bisa jamin, masalahnya pasti bukan dari dia. Dia pemimpin redaksiku, aku kenal. Dan dia bekerja tidak pernah ceroboh. Begini Bos Chai, kasih aku muka. Tenang dulu ya. Baiklah, sudah cukup. Malam ini aku yang traktir. Ajak juga editor Wang, kita makan malam bareng. Bisnis itu seperti medan perang, kalian tidak tahu. Persaingan di dunia usaha itu sangat ketat. Kalau tidak, buat apa kita keluarkan uang banyak untuk iklan? Aku tahu kamu Bos Chai adalah bos besar. Ayo salaman. Bos besar, kamu pasti punya hati yang lapang kan? Hari ini aku kasih muka ke Bos Hi. Manusia sejak lahir pada dasarnya baik. Ayo ikuti kakek baca. Jangan lupa apa yang sudah kakek ajarkan. Tidak apa, ayo coba lagi. Dengarkan baik-baik. Manusia sejak lahir pada dasarnya baik. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Kakek percaya padamu. Anak yang baik. Kok bisa benar-benar tidak bisa bicara? Sudah ya sayang. Kita tidak hafal San Zijing lagi. Setelah pulang ke rumah, kakek ajak kamu nonton kartun ya. Ya. Tersenyum. Senang melihatmu tersenyum, kakek yakin kamu pasti akan baik-baik saja. Di mana teleponku? Di sana, aku takut mengganggu tidurmu. Jadi aku matikan. Bagaimana kalau ada hal mendadak? Sekarang kamu masih punya hal mendadak apa? Duduklah. Banyak sekali.
Lihat kamu akhir-akhir ini terlihat lelah dan pucat. Jadi aku mau bantu kamu memulihkan diri. Semua ini kamu yang buat. Rasanya enak. Kalau Wang Qing bisa setengah baiknya kamu saja sudah cukup. Ayo kita minum. Bersulang untuk kita. Bersulang untuk apa ya? Bersulang untuk dunia berdua kita yang sulit didapat ini. Baik. Masalah bos Chai kali ini. Sungguh aku minta maaf, semoga kamu tidak terlalu memikirkannya. Gelas ini aku habiskan duluan sebagai tanda hormat. Bos Chai, kali ini aku dan Xiao Wang. Bersulang untukmu, kamu terserah. Terima kasih atas kemurahan hatimu kali ini, ayo bersulang. Bos Chai, performansi Xiao Wang cukup baik ya. Xiao Wang. Sungguh tidak terduga. Kita berdua bisa sampai ke titik ini. Aku juga tidak menyangka. Tidak menyangka aku bisa mengangkatmu tapi tidak bisa melepaskanmu. Padahal tahu kita tidak akan ada hasilnya. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkanmu. Kamu tidak akan marah padaku kan? Marah apa? Kamu sudah banyak membantuku. Kita berdua memang ada jodoh. Jodoh apa ini? Kamu bukan milikku, aku juga bukan milikmu. Wang Qing dialah yang menjadi milikmu. Dialah istrimu. Istri macam apa ini? Huli, jujur saja. Bersamamu aku merasa santai dan nyaman. Kamu sedang membujukku ya? Aku serius. Lalu bagaimana dengan Wang Qing? Hanya satu kata. Lelah. Ini memang sudah takdir. Kalau dulu Yo Kai Wen tidak pergi tanpa pamit. Istri seharusnya adalah aku, bukan Wang Qing. Sudahlah, kamu pergi saja. Lagi pula Wang Qing adalah teman baikku. Aku tidak ingin dia membenciku. Aku benar-benar memikirkanmu. Lagi pula kita tidak akan ada hasilnya. Sudah larut, kamu pulang saja. Pulang. Aku tidak pulang, aku tidak akan pergi. Malam ini aku akan tinggal di sini. Kamu tidak takut Wang Qing mencarimu? Mencari untuk apa berantem denganku? Aku tidak pulang, aku mau tinggal di mana saja, malam ini aku tinggal di sini. Baiklah, jangan marah. Tinggal di sini, jangan pulang. Ayo kita minum.
Hati-hati di jalan. Terima kasih. Hati-hati perlu telepon suamimu. Biar dia menjemputmu. Tidak perlu urusanku sendiri. Baiklah, aku akan mengantarmu. Ayo hati-hati. Taksi. Hati-hati. Bagaimana pelan-pelan hati-hati. Jadi pusing banget. Ayo hati-hati sedikit, ayo aku pegang kamu. Ayo hati-hati tangga. Baby lagi makan, kamu kemarin capek banget. Kenapa nggak tidur lagi, nggak bisa tidur? Aku buru-buru makan pagi. Harus ke rumah sakit gantiin om kamu. Halo, ini aku. Oke. Baik, baby. Ini bukan Wang King ya, tunggu aku telepon kamu. Ini siapa yang di sampingnya? Editor fashion dan bos peluk tengah malam. Pulang tidur. Apa yang terjadi, siapa itu? Apa hubungannya dengan dia lesi tambah susu? Jangan buru-buru. Wang King nggak mungkin kayak gitu. Lalu dia siapa, cowok itu peluk-pelukan sama Wang King? Aku lihat jelas. Kamu buta ya, masih bela dia. Kamu bukan keluarga Yin ya, anaknya masih di rumah sakit. Dia malah keluar main-main. Aku nggak bela dia, kamu nggak tahu. Sekarang berita palsu, foto palsu di internet. Banyak banget, ini nggak bisa dianggap serius. Pasti ada salah paham, aku rasa itu benar. Kasih aku butuh buat kerja, kasih aku. Foto ini mirip dia. Tapi nggak bisa buktiin itu Wang King, jelas itu Wang King. Aku tua tapi nggak pikun, kuping nggak tuli, mata nggak rabun. Aku lihat jelas bahkan tempat mereka berdiri. Aku lihat jelas. Itu jelas depan villa anakku, kasih aku. Kasih aku. Aku kerja dulu, ganti baju. Baby, ini kok nggak ada. Wang King cepat angkat telepon. Nenek, kamu ngomong apa sih? Jangan bilang-bilang sama orang lain. Pasti kamu salah lihat. Aku lihat jelas. Foto itu ada di komputer baby. Aku lihat jelas. Bahkan rumah anakku aku lihat jelas. Pantas mereka berantem lempar barang. Pasti Wang King bikin Jianping ditipu. Makanya Doudou sampai terluka, aku bilangnya. Cepat panggil Wang King kembali. Biarkan dia jelaskan di depan kita berdua. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti sampai dia menjelaskan. Sudah, jangan berisik lagi. Tunggu, aku tanya Wang King dulu. Jangan ngomong sembarangan lagi. Kamu, orang tua ini. Aku ingin melihat. Istri yang hebat ini masih berani bilang apa. Tidak heran dia selalu lembur. Berpura-pura sangat baik, tidak tahu malu. Ayah, Wang King, kamu datang ke rumah sakit. ada apa? Xuan, tidak apa-apa, aku ada yang ingin ditanyakan. Ayah, kenapa bicara seperti ini?
Baby. Wangking, akhirnya kamu angkat telepon. Cepat buka komputer dan lihat. Aku mabuk semalam, sekarang kepala pusing. Bisakah kamu jangan suruh aku kerja pagi-pagi? Cepat lihat email yang aku kirim. Kalian semua kenapa? Aku tidak tahu siapa yang mengirim, baru saja aku buka. Anakku kebetulan melihat. Aku bilang foto ini belum tentu kamu. Tapi dia tidak percaya. Katanya foto ini diambil di depan rumahmu. Kemarin malam aku pergi dengan Boshi. Aku mabuk, dia yang mengantarku pulang. Tapi tidak ada apa-apa antara kita, kamu harus percaya padaku. Aku tidak percaya padamu. Masalahnya bukan aku percaya atau tidak. Tapi Jianping dan anakku percaya atau tidak. Dan menurutku foto ini. Pasti ada yang sengaja mengambil untuk menjebakmu. Kamu harus hati-hati. Aku tahu. Baik, tutup telepon, bye. Kemarin malam makan dan minum dengan Boshi dan Bos Chai. Hanya teman-teman di majalah yang tahu siapa yang melakukannya dan kenapa. Anakku, kamu belum ke rumah sakit untuk pamanmu. Wangking bilang apa? Kamu buru-buru ke kamar bukan untuk memberitahunya. Aku tanya dia, katanya salah paham. Salah paham, aku sudah menduga dia akan bilang begitu. Mama, aku pulang. Jianping, datang sini, kamu pulang tepat waktu. Mama tanya kamu kemarin malam kamu pergi kemana? Abang, aku berangkat kerja dulu ya. Tunggu, aku selesai bicara. Aku tanya kamu, kemarin malam kamu tidur di rumah sendiri kan? Enggak, Ma. Aku kemarin malam minum terlalu banyak. Jadi tidur di mobil. Kamu bilang mau, aku bilang apa lagi sama kamu? Kamu bilang kamu punya rumah tapi enggak pulang, kamu bukan sedang kasih tempat buat orang lainnya? Ma, aku kasih tempat buat siapa? Aku cuma nggak mau ribut sama Wangking. Tapi enggak boleh enggak pulang juga. Kamu bilang villa itu susah payah kamu dapatkan. Kamu enggak pulang, tidur di mobil, kamu enggak takut sakit ya? Kamu tahu enggak Wangking kemarin malam? Bibi kamu sekarang belum tahu apa-apa, jangan bicara dulu. Jangan larang aku, kebenaran pasti terungkap. Lagi pula Jianping harus tahu soal ini. Kalian ngomong apa sih? Baby, kamu ambil apa itu? Ya ini apa, jangan lihat dulu. Kamu kasih lihat ke abangmu, lihat deh. Lihat deh apa yang istri kamu lakukan. Enggak nyangkakan dia saat kamu enggak perhatian. Bahkan ajak pria lain ke rumah. Bukan Wangking, dia mabuk. Bosnya di majalah yang anterin dia pulang. Bosnya itu dia. Pantas dia bilang sering lembur. Bukan Wangking, ada yang sengaja menjebaknya. Gimana menjebaknya, siapa yang ikat dia? Dia sendiri enggak mau, kenapa dia dekat-dekat sama pria itu? Dia mabuk, aku percaya Wangking. Dia enggak mungkin orang seperti itu. Sudah, Baby, jangan belain dia. Aku tahu dia mikir apa, dia bisa mikir apa. Dia sengaja balas dendam sama aku, bagus dia. Wangking siapa sih? Sehebat apa dia akuin Jianping bisa main-main di luar. Dia juga bisa, dia lebih hebat dari aku, lihat aja sampai ke internet. Justru karena fotonya sampai ke internet, baru bukti ada yang menjebaknya. Kenapa kamu mikir begitu sama dia? Aku bisa mikir apa lagi? Fakta ada di depan mata, aku bisa mikir apa lagi, Baby. Dulu kalau bukan karena Youka Aiwen yang ninggalin dia mau nikah sama aku. Youka Aiwen, aku pergi. Kamu mau kemana, nak? Aku berangkat kerja, Ma. Enggak bisa bicara lagi, kamu enggak tahu ya? Enggak bisa bicara, kenapa enggak ada yang kasih tahu aku. Kemarin malam aku nelpon kamu berkali-kali. Siapa yang suruh kamu selalu matiin HP? Kamu mau kemana? Ke rumah sakit. Baby, itu Jianping bilang itu Youka Aiwen siapa sih? Aku beneran bakal telat nih. Jianping, aku mau ngomong sama kamu nih. Kali ini kamu harus dengerin omongan mama itu, Wangking cewek itu aku sama kamu. Sudah, jangan ngomong sembarangan dong. Wangking bilang itu bukan kayak yang kamu bayangin. Ada orang yang sengaja ngerjain. Omongannya dia kamu percaya aja. Kamu nggak mikir-mikir apa aku nggak ngomong yang lain. Kayak kemarin malam, udah malam banget kamu bilang anaknya masih di rumah sakit. Kalau dia emang ibu dan istri yang baik, masa dia ninggalin anaknya sendiri pergi? Di saat kayak gitu malah nemenin orang minum. Sampai mabuk kayak gitu. Kalian berdua sebenarnya gimana sih? Gimana cewek kayak gitu nggak usah dipertahankan. Sudah, Mama, jangan ngomong lagi, duduk dulu. Nak, Mama bilang kamu harus punya pendirian dong. Kalau aku jadi kamu nggak ada yang perlu dibahas, cerai aja.
Mama cuma karena minum dikit aja langsung cerai. Ini masalah minum aja apa? Dia sebenarnya nggak ada kamu di hatinya. Ada mama kayak gitu kamu malah bikin ribut. Wang Qing nggak bakal ngelakuin hal yang nggak bener sama Jianping. Jadi maksud kamu aku salah tuduh Wang Qing dong? Jianping kamu percaya papa atau mama? Pas kayak gini kamu malah diam aja kamu-kamu. Aku nanya kamu jawab dong. Mama jujur aja. Di hatiku Wang Qing bukan orang kayak gitu. Jianping bener. Jangan-jangan Wang Qing dia punya musuh. Ada yang sengaja cari kesalahan dia. Semua hal pasti ada sebabnya. Kalau dia nggak bersalah orang lain nggak bakal bisa nyalahin dia. Sampai di foto bareng. Cewek cantik gampang bikin orang iri. Apalagi Wang Qing dia itu sangat cakep. Sudah jangan bantu dia ngomong lagi. Dia cantik kayak bunga. Tapi hatinya nggak pernah ada Jianping. Ada di cowok lain ada gunanya apa? Maksud kamu apa? Apa maksudnya? Wang Qing dulu kan dicuekin pacarnya. Makanya dia nikah sama Jianping kita. Kamu dengar dari siapa? Jianping yang bilang. Aku kapan bilang begitu? Bukan kamu yang bilang sama aku ya? Kok kamu berubah pikiran lagi? Kamu bilang Sio itu. Sama Wang Qing sebenarnya hubungannya apa sih? Waktu itu aku lagi emosi cuma ngomong aja. Aku udah lupa kamu masih ingat. Ini bisa dibilang kecil ya? Kamu pikir sebagai ibu aku gak peduli ya? Kamu mau bilang apa sih? Ayo. Ayo bapak kamu kesini. Lihat Jianping lihat lagi Dou. Lihat aku curiga ini bukan anak keluarga Yin. Kamu ngomong apa sih? Bukan kamu lihat. Lihat matanya, hidungnya, mulutnya sama telinganya. Mana yang mirip Jianping kita? Kata orang mirip atau enggak ada 3 poin. Ngomong yang lain 3 poin itu menurutku gak ada satu pun. Jianping aku tanya ini anak kamu bukan? Kamu ngomong makin gak jelas. Ini anakku Yin Jianping. Dou kan lahir prematur. Aku sendiri yang tahu ya. Dokter udah bilang lahir 2 minggu lebih awal. Sama lahir 2 minggu lebih lambat sebenarnya sama aja. Dokter bilang benar. Tapi dari kejadian semalam, aku udah gak percaya sama Wang Qing lagi. Sekarang masih di rumah sakit, manfaatkan kesempatan ini. Kamu sama anak itu tes DNA. Gak malu ya? Aku jamin ini anakku, aku jamin. Kamu tes aja. Ikuti saran mamamu, tes aja. Pak kamu juga ikut ngasih ide gituan. Bukan aku yang ngasih ide, kamu sama Dou tes DNA. Biar mamamu tenang. Juga buktiin Wang Qing gak bersalah. Bagus buat semua orang. Kamu lihat anak ini. Bos Hi udah datang belum? Belum kelihatan orangnya, HP-nya mati gak ketemu. Mending editor pulang aja, hindari masalah. Kenapa? Aku kan gak ngapa-ngapain yang gak benar. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Tapi omongan orang itu menakutkan. Kalau diri kita benar tak perlu takut bayangan bengkok. Aku tetap mau tinggal di majalah ini. Aku mau lihat siapa yang berani berbuat jahat di belakangku. Berani gak muncul ketemu aku. Terus kamu tahu siapa orangnya? Gak tahu tapi aku tebak. Pasti orang yang punya konflik kepentingan sama aku. Iya ya, siapa sih? Wang Qing udah datang. Bos Hi mana? Kamu harus tanya dia langsung atau sekretarisnya. Iya. Pagi ini aku dengar semua orang pada ngomongin foto kamu sama Bos Hi ini. Demi Tuhan kalau nggak ada foto ini, aku nggak bakal percaya ada hal kayak gini. Nggak heran Bos Hi begitu mau mempromosikan kamu. Menurut kamu begitu ya? Manajer Shen orang lain nggak tahu. Kenapa aku ikut Bos Hi menemani Bos Chai minum? Masih nggak tahu juga. Aku yang nggak bisa minum sampai mabuk berat buat apa? Orang lain malah seneng ada masalah ngomongin di belakang. Masih mau ikut-ikutan juga. Iya ya, siapa sih? Kayaknya nggak ada kerjaan malah ngerusak nama kita sendiri. Manajer Shen, lebih baik kamu pulang dulu. Kita masih ada kerjaan di sini. Wang Qing,
Aku masih perlu ngomong sama kamu. Semua hal harus ada batasnya. Jangan kasih orang bahan omongan. Terima kasih Manajer Shen. Nasihat yang gak enak didengar. Kalau aku nggak salah tebak, dalang di balik layar pasti dia. Wanita tua ini. Ayo Dodo cepat makan. Mama nggak lapar, makan aja. Masih sakit. Mama minta maaf sama Dodo. Cepat makan. Kamu minum alkohol. Iya. Kenapa? Dodo, kamu sudah beberapa hari nggak pulang. Beruang kecil kangen banget sama kamu. Kita jenguk beruang kecil yuk. Ikut Mama. Lihat. Binatang-binatang kecil ini semua menunggu kamu di sini. Mainlah dengan baik-baik. Mama janji tidak akan bertengkar dengan Papa lagi, oke? Jianping sebenarnya ingin ngobrol baik-baik setelah kamu kembali. Tapi kamu mabuk. Sekarang aku juga tidak ingin ngomong apa-apa. Kondisi Dodo kamu juga tahu. Jangan bicarakan anak ini. Kamu ngomong apa? Apa yang kamu katakan itu masih pantas disebut kata-kata manusia. Wang Qing. Kita berdua yang salah adalah kamu, bukan aku. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu malah memarahi aku. Apakah yang aku katakan itu kata-kata manusia? Wang Qing, aku benar-benar tidak menyangka. Seorang Wang Qing yang tinggi hati ternyata begitu munafik dan hina. Aku sudah bilang sama kamu. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan kamu. Kalau begitu kamu bilang, aku percaya kamu atau aku percaya sains? Aku tidak bisa menjawab kamu. Tapi aku pikir pasti ada kesalahan. Aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun dari kamu. Jangan bicara ini. Baiklah kalau begitu kamu bilang. Anak ini sebenarnya anak Yokai Wen atau bukan? Kamu diam. Kamu bisa tidak percaya padaku, tapi kamu tidak boleh menghina Yokai Wen. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wang Qing, sampai sekarang kamu masih melindungi Yokai Wen. Aku suami kamu, Wang Qing. Aku bilang kalau dulu dia mencintaimu. Dia tidak mungkin pergi tanpa pamit. Tidak mungkin membuat aku Yin Jianping membersihkan kekacauannya, merawat anak haram ini. Kamu keterlaluan.
Jangan sentuh aku. Kamu ngapain? Anak sakit kamu juga tahu. Dodo baik-baik saja, jangan takut, Mama di sini. Aku tidak tahan lagi sama kamu. Cepat bawa anak ini pergi dari sini. Cepat pergi, semakin jauh semakin baik. Sekarang aku akan cerai dengan kamu sekarang juga. Cerai saja. Pernikahan tanpa kepercayaan seperti ini sudah lama, hanya tinggal nama. Aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu. Aku pasti akan mengembalikan kemurnianku sendiri. Jangan menyesal. Tidak akan menyesal. Ayo ikut Mama. Ayo. Kak Wang, Aku ingin tinggal di sini bersamamu sebentar. Apa kamu tidak keberatan? tidak masalah, aku malah senang. Cepat masuk, ayo Dodo, cepat masuk. Cepat masuk, duduklah di dalam. Kak Wang, tempatku memang tidak besar. Tapi untuk kalian berdua pasti cukup. Sebelumnya sepupuku tinggal di sini, setelah menikah dia pindah. Kamarnya kosong, terus kalian bisa tinggal dengan tenang. Terima kasih, maaf merepotkanmu. Hanya saja aku belum tahu akan tinggal di sini berapa lama. Tapi aku akan membayar sewa. Sudah. Kamu bilang apa sih? Aku sudah memanggilmu kakak, jangan terlalu formal. Jangan anggap aku orang luar. Bagaimana mungkin? Saat tidak ada jalan keluar, yang pertama terpikir adalah kamu. Kalian tinggal saja di sini dengan tenang, jangan terlalu banyak pikiran. Kalian sudah makan belum? Keluar tadi agak buru-buru, belum makan. Aku akan buatkan makanan enak. Dodo, mau aku buatkan makanan enak ya? Ayo kita buat makanan enak. Kantor Papa keren banget. Keren bagaimana? Keren. Keren. Bagus, lihat. Kamu lihat, ayo lihat. Siapa ini, siapa?
Silahkan lihat jam tangan ini. Desain jam tangan ini sederhana dan elegan, dan dewasa dan stabil berlian kecil di sampingnya. Tepat bisa menonjolkan pesona wanita dewasa seperti Anda. Bagus, Saya bantu Anda mencoba. boleh. Bagus sih, bagus. Tapi berliannya kayaknya terlalu kecil-kecil. Mending aku lihat jam yang lain aja. Oke, saya bantu pilih yang lain. Silakan dilihat-lihat. Itu kan Jianping sama Huli. Kamu ngapain sih? Ada apa ini? Maaf, Dia jatuhin jam mahal saya. Kamu bilang gimana ini? Maaf Bu, saya langsung suruh orang cek. Jamnya rusak enggak? Mungkin mau lihat yang lain aja. Anda juga tahu, jam mewah di sini nggak pernah diskon. Hari ini saya pasti kasih diskon. Nah gitu dong. Siawang sini-sini layani ibu ini. Ibu silakan ke sini. Ibu silakan dilihat. Bikin repot aja. Model baru di sini banyak kok. Xiaoli bawa jam ini ke master buat dicek. Kalau ada kerusakan ikuti prosedur. Bayar sesuai harga. saya aja yang pergi. Nggak usah besok, nggak usah masuk kerja. Ngebut dikit. Sudah ngebut Bu, nanti kena tilang. Nyetir aja nggak fokus. Ini namanya bikin suasana nyaman, tahu nggak? Musik bisa bikin kamu tenang, oke? Udah ah, cepetan. Selamat datang teman-teman media dan wartawan. Hari ini ada konferensi pers. Kerjasama antara grup Dafu dan Boda Software. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal nunggu bintang kita datang. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut Ketua Grup Dafu Bapak Wu Fugui. Bos Wu datang. Bos Wu, lihat sini. Ketua Wu, Bos Wu lihat sini. Bos Wu lihat sini Bos Wu. Ayo kita foto lagi. Sekarang mari kita beri tepuk tangan meriah lagi. Sambut bintang kita berikutnya. Bosin dari Boda Company dan Ibu Huli. Bosin Dareng. Ibu Huli lihat sini Bosin. Bosin lihat sini Bosin. Di sini Ibu Huli lihat sini Bosin. Ayo kita foto lagi. Ayo lihat ke sini. Ibu Huli lihat ke sini. Baik teman-teman media, sudah bekerja keras. Hari ini adalah istri manajer kita Bosin, yaitu Ibu Huli, yang akan memimpin konferensi pers untuk kita semua. Siapa yang menyuruhnya mengatakan itu? Saya memang tunanganmu. Kamu baik-baik saja, kenapa kamu menyuruhnya mengatakan itu? Lihat ke sana. Sekarang mari kita beri tepuk tangan untuk Bosin dan istrinya naik ke panggung. Anak ini siapa? Dodo, kenapa kamu di sini? Anak ini siapa? Kenapa sampai di sini? Ibu pergi cari ibu, ayah sekarang ada urusan, nanti ayah cari kamu. Baik, cepat kamu pergi, nanti ayah ada waktu cari kamu ya. Cepat cari ibu. Kamu sepet pergi. Lepaskan dulu. Dodo, baik, dengarkan cepat. Lepaskan dulu. Apa yang kamu lakukan? Huli, Dodo, jangan menangis. Cepat ambil fotonya. Sudah, jangan menangis, Dodo, jangan menangis. Jangan menangis.
Kenapa dia memukul orang? Cepat ambil fotonya. Wang King ini kenapa? Headline close-up cepat. Headline seperti ini tidak boleh dilewatkan. Kenapa wanita ini memukul orang? Do Udo pulang sama ibu. Ibu Huli, tadi apa yang terjadi? Anda jelaskan saja, Ibu Huli. Anda jelaskan, Anda jelaskan. Ibu Huli, Anda jelaskan. Bosin, kamu jelaskan saja. Kenapa pergi? Ayo pergi. Mau kemana? Ayo pergi. Mau kemana? Bosin. Sudah, terima kasih semuanya, jangan difoto lagi, jangan difoto. Terima kasih semuanya, sudah. Bosin, kamu jangan pergi. Bosin kamu. Kenapa kamu keluar sendiri? Kamu membuat ibu sangat khawatir, tahu tidak? Ayah, Ayah dan ibu ada sedikit kesalahpahaman. Belakangan ini kita jangan ganggu dia ya. aku ingin ayah. Ya ayah. Tapi ayah sibuk kerja. Mereka sedang syuting iklan. Ngerti nggak syuting iklan? Do janji sama ibu jangan tinggalin ibu. Dan jangan lakukan hal yang bikin ibu khawatir, oke? Ibu jangan nangis. Ibu jangan nangis. Kamu masih nangis apa sih? Kalau bukan kamu yang setuju, MC bisa ngomong begitu. Aku sengaja biar dia ngomong begitu. Kamu dan Wang King itu masa lalu. Aku dan kamu itu sekarang. Tapi kamu harus lihat situasi itu. Situasi apa? Ada banyak media di depan umum. Kamu pernah mikirin perasaan aku nggak, muka aku taruh di mana? Bagaimana aku tahu? Mereka kan bukan aku yang suruh mereka datang. Aku suruh mereka datang, aku nggak ada kerjaan, apa suruh mereka datang? Terus mereka. Bagaimana tahu? Lihat kekacauan ini. Kekacauan ini gimana kamu atur? Dia sampai kena tamparan Wang King karena kamu. Kamu gak ada kata penghiburan sama sekali, malah terus-terusan marahin aku. Gak ada rasa sayang sama sekali. Kamu yang cari sendiri. Masih sakit. Aku bilang asal kamu benar-benar mencintaiku. Apapun yang kamu minta aku rela, apalagi cuma tamparan. Meskipun peluru pun aku akan tanggungin buat kamu. Sudah. Semakin kamu ngomong begitu, semakin aku merasa nggak kayak laki-laki. Jangan gitu, ini salah aku. Awalnya aku mau bantu kamu, tapi malah bikin masalah. Mungkin aku coba bicara sama Bos Wu. Siapa tahu masih ada jalan keluar. Sudah. Bos Wu ini memang nggak ada niat baik sama kamu. Aku sendiri yang akan atasi. Lagian kita sudah tanda tangan kontrak. Meskipun dia mau langgar kontrak, dia harus bayar konsekuensinya. Siapa? Aku Bei. Dia pasti dengar sesuatu, cepat sembunyi. Datang? Nyonya Bosin, jangan datang-datang lagi ya. Kamu bercanda ya kan? Bukannya kamu sibuk.
Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Aku cuma mau konfirmasi. Apakah wanita yang pergi ke Yozuang bersama Yin Jianping itu kamu? Yaitu aku. Aku mengaku aku sudah mengakuinya gimana. Kamu tega ya? Kamu nggak tahu kalau Wang Qing dan Jianping itu keluarga. Kamu dan Wang Qing kan sudah berteman lebih dari 10 tahun. Aku jujur aja bilangnya. Aku sudah lama mencintai Jianping. Kamu nggak punya malu ya? Merusak rumah tangga orang malah merasa benar. Setidaknya aku setia pada cintaku. Tanya aja Wang Qing. Apakah dia setia pada pernikahannya? Berani nggak dia bersumpah kalau Jianping itu ayah kandungnya? Masalah ini belum jelas. Wang Qing bukan wanita sembarangan. Jangan asal tuduh dia. Kamu nggak adil sama aku. Kita berdua kan temanmu. Kenapa Wang Qing yang selalu dianggap tidak bersalah? Aku memang nggak punya malu. Kamu merusak rumah tangganya, merebut cintanya. Mengambil suaminya. Kamu nggak malu ya kalau Jianping masih mencintanya? Aku nggak mungkin bisa merebutnya. Kamu jelas-jelas mengambil kesempatan. Yin Jianping, kamu sendiri yang jelaskan. Keluar. Ada apa lagi, ngomong apa sih? Ternyata kamu sembunyi di sini ya. Kak, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu tega melakukan hal seperti ini. Wang Qing yang dulu mengkhianatiku. Kamu masih punya muka nggak sih? Kurasa itu cuma alasanmu aja. Jauh sebelum kamu melakukan tes DNA itu, kamu sudah berhubungan dengannya. Foto Yozuang bisa jadi bukti. Ngomong banyak ngapain sih? Mau apa sebenarnya? Mau apa? Aku bisa apa? Aku nasihatin kamu jangan lakukan hal yang bakal kamu sesali. Yin Bei, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku salah apa sih? Biarin dia masuk ke rumahku menghina aku. Yin Jianping, salah kamu, semua salah kamu. Kak Wang, tenang dulu. Jangan terlalu dipikirkan. Katakan apa salahku sebenarnya? 10 tahun kita sudah berteman 10 tahun. Selama 10 tahun ini aku selalu membantunya. Aku bantu dia cari kesempatan kerja, perhatiin dan urus hidupnya. Aku memperlakukannya seperti saudara sendiri. Tapi aku nggak pernah menyangka. Yang merusak keluarga saya ternyata adalah dia. Kamu harus berpikir lebih terbuka. Bukankah kamu pernah bilang, bisa melihat sifat asli seseorang bukanlah hal yang buruk. Sebenarnya dia adalah benar-benar si perempuan licik. Di mataku dia tipe perempuan yang serakah. Kalau ada kesempatan untuk mengambil keuntungan, siapapun akan dia manfaatkan. Apapun akan dia lakukan. Kamu bilang apa aku ini bodoh banget ya? Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku pasti masih tidak tahu apa-apa. Kenapa aku bisa sebodoh ini ya? Sampai sekarang masih tertutup mata oleh mereka. Jiwang, bukan kamu yang bodoh. Kamu dan Huli memang bukan tipe orang yang sama. Hal-hal yang dia lakukan sampai mati pun kamu tidak akan menyangka. Bagaimana mungkin kamu bisa mengetahuinya?